Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini saya mau bikin jajanan kampung ya. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Ini cocok sekali buat ide jualan atau camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah ya. Dijamin pasti suka, dan ini rasanya jangan diragukan lagi ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan ada setengah kilogram kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Kemudian ini kita tuang ke dalam sarangan seperti ini dan cuci bilas kembali hingga bersih terlebih dahulu sebelum dikukus ya. Nah, oke, ini sudah bersih, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, tapi ini belum mendidih ya, nggak apa-apa. Masukkan kacang hijau ke dalam kukusan, tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan juga ada 300 gram ubi ungu. Ubi ungunya ini kita kupas, dan setelah dikupas cuci bersih terlebih dahulu supaya tidak ada getahnya ya. Nah, ini sudah dikupas semuanya ya teman-teman, sudah dicuci bersih juga ubi ungunya, kemudian bilas kembali hingga bersih. Dan langkah selanjutnya kemudian ini ubi ungunya kita potong-potong ya. Nah, cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja ya, karena ubi ungunya nanti akan kita kukus ya. Jadi mau dipotong model apa saja terserah. Nah, ini sudah selesai, kita potong-potong semua ubi ungunya, dan langkah selanjutnya di sini kacang hijaunya sudah kita kukus kurang lebih 15 menitan, ini sudah matang ya. Kemudian angkat dan taruh ubi ungu ke dalam kukusan, kukus kurang lebih 15 menit atau hingga empuk dan matang juga ya. Nah, selanjutnya di sini sudah saya siapkan wadah, tuang kacang hijau yang sudah kita kukus tadi ya ke dalam wadah. Nah, mumpung masih panas, ini kita haluskan ya supaya lebih mudah ya teman-teman. Biasanya kalau masih panas seperti ini tuh mudah untuk dihaluskan atau gampang halus gitu ya. Nah, langkah selanjutnya tambahkan 200 gram gula merah dan setengah sendok teh garam halus. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata sambil dibecek-becek supaya halus sempurna ya teman-teman. Nah, ini saya taruh langsung gula merahnya, itu fungsinya supaya gula merahnya itu cepat larut ya, karena kacang hijaunya tuh masih panas teman-teman. Jadi biar mudah untuk dilarutkan ya gula merahnya. Nah, setelah tercampur merata ini kita sisihkan terlebih dahulu, dan kemudian di sini setelah dikukus 15 menitan ya, ini ubi ungunya sudah empuk dan sudah matang. Kemudian ini kita angkat dan siapkan wadah, tuang ke dalam wadah. Mumpung masih panas, ini kita becek-becek dan haluskan juga seperti yang kacang hijau tadi ya. Nah, ini sudah mulai hancur dan halus sempurna ya teman-teman, seperti ini teksturnya.
Dan langkah selanjutnya tambahkan ada 150 gram tepung beras ketan dan 100 gram tepung tapioka, dan tambahkan juga ada 5 sendok makan gula pasir setara 50 graman ya. Nah, gulanya ini nggak usah terlalu banyak-banyak ya, karena nanti akan kita isi dengan kacang hijau ya. Nah, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan kemudian tuang 200 ml air, ini kita tuang sedikit demi sedikit sambil diadonin ya. Nah, supaya lebih mudah ini akan saya adonin menggunakan tangan saja ya teman-teman, tapi pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum kita megang adonan ya, supaya kuenya tetap higienis. Nah, ini tangan saya sudah dicuci bersih sebelumnya ya. Nah, kemudian ini kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis dan sempurna ya. Ingat ya teman-teman, adonannya jangan terlalu lembek-lembek ya, yang sedang-sedang saja. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur merata ya teman-teman. Supaya warnanya tidak terlalu pucat, di sini akan saya tambahkan beberapa tetes pewarna makanan warna ungu ya. Kemudian ini kita oleni kembali hingga tercampur merata ya. Karena di sini ubi ungunya itu masih muda ya teman-teman, jadi tidak terlalu ungu-ungu banget ya warnanya. Jadi saya tambahkan pewarna makanan warna ungu supaya warnanya tidak terlalu pucat ya. Nah, oke teman-teman, ini adonannya sudah tercampur merata, sudah kali sempurna juga seperti ini ya teksturnya. Ini kita uji pulung, sekiranya tidak ambiar itu sudah pas. Kemudian di sini sudah saya siapkan ada biji wijen, dan ini ada beberapa gelintir kacang hijau yang sudah kita proses pertama tadi ya. Nah, kemudian kita ambil beberapa comot adonan, ini kita pulung-pulung. Nah, setelah kita pulung-pulung, kemudian ini kita isi dengan kacang hijau di tengahnya dan tutup kembali hingga rapat ya, jangan sampai terbuka supaya nanti digoreng kacang hijaunya tidak keluar. Pastikan benar-benar rapat ya untuk menutupnya. Kemudian ini digulung-gulung seperti ini. Nah, buat teman-teman mau dibikin bulat-bulat juga boleh, memanjang lonjong juga boleh, terserah, sesuaikan selera masing-masing. Nah, di sini saya bikinnya model lonjong ya teman-teman, model lonjong seperti ini ya. Nah, lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi hingga adonannya habis terisi semuanya dengan kacang hijau ya. Nah, oke teman-teman, ini adonannya sudah habis ya, ini tinggal terakhir. Nah, ini kita isi dengan kacang hijau seperti yang pertama tadi, kemudian tutup rapat, dan ini kita kepel-kepel supaya lebih madet ya. Nah, kemudian kita masukkan ke biji wijen sambil digulung-gulung seperti ini supaya nempel ya biji wijennya. Oke, dan ini sudah selesai ya, sudah selesai.
terisi semuanya dengan kacang hijau dan biji wijen juga. Kemudian siapkan teflon, kasih minyak secukupnya, nyalakan api, panaskan terlebih dahulu minyaknya, dan setelah panas kemudian masukkan cemilan onde-ondenya ke dalam minyak yang sudah panas seperti ini. Nah, ini di sini akan saya goreng menjadi 2 kali ya. Kalau digoreng 1 kali nanti matangnya tidak sempurna ya teman-teman. Nah, di sini saya cukup masukkan beberapa saja. Nah, sisanya nanti akan kita goreng yang kedua kalinya saja. Kemudian ini kita balik-balik dan goreng hingga berubah warna kuning-kuning keemasan ya. Nah, kalau pengen tahu cara matangnya seperti apa, nah kalau ininya itu sudah mulai menapung, itu tandanya sudah matang ya teman-teman. Dan ini kita goreng menggunakan api kecil cenderung sedang, jangan menggunakan api besar ya, supaya tidak mudah gosong. Tapi kalau kita menggunakan api besar itu mudah gosong, tapi di dalamnya nggak matang ya teman-teman. Jadi kita gunakan api kecil cenderung sedang saja. Nah, ini sudah mulai berubah warna kuning-kuning keemasan seperti ini ya, dan ini sudah menapung semuanya ya teman-teman. Tinggal balik-balik sebentar. Nah, ini sudah matang sempurna saya rasa. Kemudian ini kita angkat ya. Ini sudah pas banget ya teman-teman, warnanya juga sudah kelihatan cantik dan menarik sekali ya. Oke, dan langkah selanjutnya ini kita angkat, dan seperti biasa tiriskan dari minyaknya terlebih dahulu sebelum kita tata di piring atau sajikan di piring ya, supaya tidak termakan dengan terlalu kebanyakan minyak gitu. Jadi harus ditiriskan terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya di sini kita goreng lagi sisa onde-ondenya ya. Nah, langkah selanjutnya setelah ditiriskan dari minyaknya, kemudian ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, onde-onde ubi ungu kekinian ya. Nah, di sini bentuknya saya bikinnya lonjong ya. Buat teman-teman yang ingin dibikin bentuk bulat juga boleh, mau dibikin bentuk apapun itu sesuaikan selera masing-masing ya. Dan ini hasilnya, warnanya sangat cantik, menarik ya, kuning-kuning keemasan begitu. Ini cocok sekali buat ide jualan 1000-an 2000-an, sesuaikan bahan dan modal masing-masing saja ya teman-teman. Dan ini dijamin cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Nah, dan jajanan yang satu ini disukai banyak orang ya, bisa dibilang jajanan sejuta umat ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita cobain, ambil satu, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa ya. Nah, jadi dalamnya seperti ini ya teman-teman, matang sempurna dan kacang hijaunya itu tidak keluar, dan pokoknya hasilnya sangat bagus sekali ya. Dan ini dijamin rasanya benar-benar enak, gurih, mantap banget. Jika buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, pasti suka. Apalagi kalau buat ide jualan, pasti laris manis juga. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Teti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.